sambil tertawa dia. Kedua tangannya diayun kiri kanan. Hari ini bahagia terbias di wajahnya. Kita buat hari ini penuh riang, berkumpul bersama teman dan bersenang-senang. Bocah centil yang tidak dapat duduk tenang, pinggulnya selalu goyang. Dia berjanji nanti malam akan datang bersama teman-teman menari jaipongan. Timplak timpung, timplak timplak timpung, letak gemblong gemblong kebiar. La 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 Pandanglah awan di atas bintang-bintang. Di sana semua bidadari turut bernyanyi riang. Inginkah kau pergi ke sana, terbang bersama kupu-kupu, bermain pelangi bersama dewa-dewi? Petiklah sebuah bintang dan bawalah pulang sebuah bintang dan bawalah pulang. Berikan kepada guru tersayang. Alkisah di sebuah daerah bernama Cideluk. Kok Cideluk? Ciledug. Kontor leduk. Ciledug. Ciledug. Duk. Ciledug. Cigledug. Di sebuah daerah bernama Ciledug ada 4 sahabat yang sangat akrab dan saling tolong-menolong dan dukung-mendukung. Mereka itu namanya siapa kakak? Ada Rani, ada Raka, ada Lila, ada juga Kiko. Mereka berempat itu bersahabat dan mereka suka apa Cihuy? Mereka suka menari. Tapi ada beberapa temannya yang tidak suka dengan kegiatan mereka berlatih menari. Hingga pada suatu hari Raka melihat ada sebuah pengumuman di sosial media, yaitu kompetisi lomba menari tingkat akhirat. Kok tingkat akhirat? Tingkat nasional Indonesia kakak, betul. Lalu Raka mengabarkan kepada teman-temannya, mengabarkan kepada Rani, mengabarkan kepada Lila, dan mengabarkan kepada Kiko. Lalu mereka berempat sepakat untuk ikut kompetisi lomba menari tingkat nasional. Berlatihlah mereka. Tapi ketika mereka sedang berlatih, ada saja cobaannya. Apa aja kakak? Ketika sedang berlatih, teman-temannya lagi-lagi mengejek. Ih, ngatain ikut lomba nari? Untuk apa? Mendingan lomba sepak bola. Dol.
Raka mengatakan kepada ketiga temannya, "Hei teman-temanku, tidak perlu mendengarkan ucapan yang tidak membangun. Kita harus tetap fokus dan konsentrasi untuk mengikuti kompetisi lomba menari tingkat nasional dan kita akan jadi juara 3. Jangan juara 3 dong, yang penting kan juara kakak. Yang penting sudah berusaha dan mereka berusaha untuk menjadi juara. Awalnya ketiga temannya itu yang setelah diejek mereka tuh cemberut dan latihannya agak lemes. Setelah diberi semangat oleh Raka yang awalnya cemberut, berubah menjadi ceria lagi wajahnya dan latihan mulai bersemangat lagi. Seperti apa cuy? Mereka berlatih dan tangan dikumpulkan di tengah. Lalu mereka mengatakan sebuah kalimat, "Semangka." Cihuy nggak bener nih ngomong semangatnya. Teman-teman bantu ya semuanya. Tangannya begini semuanya. Begini. Lalu diangkat ke atas sambil bilang, "Semangat." Gitu ya. Oke. Ayo teman-teman, hitungan ketiga. Beri semangat kepada mereka berempat agar terus semangat berlatih menari. Siap-siap ya. 1, 2, 3. Semangat! Dengan semangat mereka berlatih menari lagi. Digerakkan kepalanya ke kanan, kiri, atas, bawah. Wah, mulai menari tangannya. Dengan lincah kakinya mulai bergerak. Badannya mulai kompak dengan gerakan-gerakan yang berirama mereka berempat. Hingga waktu kompetisi pun tiba. Saatnya mereka dipanggil untuk naik ke atas panggung. Sekarang giliran penampilan mereka adalah Rina, Raka, Lila, dan Kiko. Mereka pun tampil dengan sangat menarik sekali. Dengan tarian yang sangat indah, gerakan yang sangat kompak, dan irama yang sangat keren sekali. Mereka memukau semua penonton dan juri sampai nganga. Karena terpukau melihat penampilan mereka berempat dan diumumkanlah pemenangnya. Kita umumkan juaranya. Juara 1 jatuh ke tada Rina, Raka, Lila, dan Kiko. Mereka berempat bersorak-sorai kegembiraan karena mereka berhasil menjadi juara 1 kompetisi menari tingkat nasional. Yeah! 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 Mereka senang sekali dan mereka mengumumkan kepada teman-teman di sekolahnya kalau mereka itu juara 1 tingkat nasional kompetisi menari. Dan sejak saat itu kawan-kawannya tidak ada lagi yang mengejek mereka latihan menari kakak. Betul sekali Cihuy. Tepuk tangan dulu dong untuk mereka berempat. Begitu ceritanya teman-teman semuanya. Wah, wah, wah. Jadi mereka jadi pemenangnya, Kak. Betul sekali, Kak. Keren. Sahabat, tepuk tangan dong buat Kak Tony. Wah, ceritanya keren kan? Sahabat, tahu nggak setelah ini masih ada yang keren-keren lagi loh, karena kita akan bermain game. Wow. Kira-kira gamesnya games apa ya? Jadi sahabat, kalau penasaran jangan kemana-mana, tetap di Cayo Cerita Anak Indonesia. Halo sahabat, kembali lagi di Cayo Cerita Anak Indonesia. Wow, semuanya semangat luar biasa, dan seperti janji Kavia tadi, kalau kita akan melakukan hal yang keren alias Kids and Pams Battle. Oke sahabat, di Kids and Pams Battle kali ini para peserta akan diajak untuk bertanding
menguji kekompakan mereka. Wah, langsung aja kita kenalan ya sama pesertanya ya. Siapa aja? Ini dia pesertanya. Tararara. Aku Arka, aku dan Mama pasti juara 1. Hai, aku Ali. Aku dan Umiku akan lebih unggul dari yang lain. Aku Sakib, aku dan Bunda pasti lebih hebat dan pintar. Nah sahabat, di Kids and Friends Battle kali ini kita akan bermain pertanyaan. Jadi sahabat sudah lihat di tangan Kavia sudah ada list pertanyaan yang harus dijawab nih oleh para peserta. Tapi jawabnya bukan pakai mulut, tapi harus berlari dan mencari gambarnya di depan. Wah, jadi kita langsung saja ya. Kalau sudah siap, langsung kita ke pertanyaan pertama. Ini untuk anak-anaknya ya. Jadi nanti boleh diskusi nih, Mama sama anak. Kalau tahu jawabannya langsung lari. Oke, siap semuanya? Oke, kalau gitu kita langsung saja ke pertanyaan yang pertama. Wah, sahabat tahu nggak sih ada seseorang yang namanya Thomas Alva Edison. Dan dia itu lahir di tanggal 11 Februari tahun 1847. Di mana? Di Milan, Ohio, Amerika Serikat. Pada usia yang relatif muda, ia tuh sudah menunjukkan minat dan bakatnya yang besar dalam eksperimen ilmiah dan penemuan. Tapi sahabat tahu nggak sih, Thomas Alva Edison itu adalah penemu apa ya? Let's go! Boleh dicari? Banyak sekali. Jawabannya oke. Jawabannya adalah Alexander Graham Bell. Itu adalah penemu dan insinyur yang berkelahiran di Skotlandia. Selain teknologi listrik, penemuan apa sih yang paling dikenal oleh Alexander Graham Bell? Langsung aja dicari. Wah, ini gampang banget ya. Kavia punya satu tambahan. Oke, sudah ada yang dapat jawabannya. Boleh dikasih lihat, kita sama-sama bilang ya. Jawabannya adalah selain kadal, air, dan salamander, ada nih satu hewan lagi yang termasuk dari hewan jenis amfibi. Kira-kira hewan apa tuh ya? Let's go! Ayo, 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 ayo. Oke, kasih lihat ke kamera. Sekarang kita bilang jawabannya adalah planet ketujuh dalam tata surya itu namanya apa? Kita cari. Jawabannya adalah sama-sama kita bilang planet Uranus. Betul. Provinsi Gorontalo itu berada di pulau mana? Kavia kasih clue tambahan. Ini pulaunya bentuknya kayak huruf K. Cek aja jawabannya apa? Pulau Sulawesi. Ciledug adalah bagian dari kota Tangerang yang termasuk dalam provinsi apa? Jawabannya adalah provinsi Banten. Nama ilmiahku adalah Zalaka dan masuk ke dalam jenis tumbuhan palem. Kulitku warnanya coklat dan ada sisiknya. Buah apa sih aku? Ayo. Buah apa yang warnanya coklat dan bersisik? Jawabannya adalah salah. Teori relativitas adalah penemuan pria asal Jerman. Perawakannya unik banget. Dia punya rambut yang putih, terus menyembul ke atas, terus ada gaya ikoniknya yang siapakah itu? Ayo. Seorang penemu yang pintar banget. Siapa? Albert Einstein. Aku adalah pembatas atau penghalang yang diletakkan di depan orang yang sedang sholat. Apakah aku? Ayo. Bukan itu. Jawabannya adalah
dan terdiri dari 6 pemain dalam satu tim. Jangan membelakangi kamera. Syakib, dilempar bolanya, dilempar. Jawabannya adalah bola voli, betul. Wah, keren. Sahabat, sekarang adalah saatnya Kavya untuk bagi-bagi hadiah. Kira-kira siapa yang jadi pemenangnya? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Nah, itu dia sahabat. Gimana, seru banget ya? Ternyata di sini pada kompak-kompak semua peserta-pesertanya. Oh iya, setelah ini kita akan melakukan eksperimen yang keren banget loh sahabat. Kira-kira eksperimen apa ya yang akan kita lakukan? Wah, kalau kamu penasaran, jangan lupa untuk ikutin eksperimen bareng dengan Cayo ya sahabat. Dan jangan lupa untuk siapin bahan-bahan seperti ini. Wah, halo sahabat Cayo, kembali lagi di Cayo Cerita Anak Indonesia. Yo yo yo. Wow, sahabat, kalau Kavya sudah bersama dengan Kazani, berarti kita akan membuat sesuatu nih. Wah, kalau kali ini kita akan eksperimen ya Kak. Betul Kavya. Eksperimen apa nih Kazani? Nah, Kavya, hari ini Kazani pengen ngajakin sahabat Cayo yang ada di sini dan juga yang ada di rumah untuk membuat eksperimen kendali bola dengan air. Asik. Dimulai dari mana dulu nih Kazani? Nah, kita akan mulai. Cukup sediakan botol plastik bekas seperti ini yang sudah dilubangi bagian atasnya seperti ini dan Oke. juga tutupnya seperti ini. Oke. Nah, Jadi tugas Kavya ngapain nih? tugasnya adalah tuangkan air Hmm? ke botol plastik bekasnya. Oke, Kavya tuang ya. Boleh. Sekarang botol plastiknya sudah terisi air, Kavya. Iya, terus? Nah, terus kita akan coba alirkan airnya melalui tutup botol yang sudah kita lubangi tadi. Nah, tuh. Wah, bahkan bisa kita arahin semau kita loh. Betul. Seru nggak Kavya? Wah, seru-seru. Kavya mau coba boleh gak Kak Zani? Boleh, silahkan. Oke. Kavya berhasil mengendalikan bolanya. Wow. Ini benar-benar tahu rasanya kayak magic. Tapi Kak Zani, kalau kita cuma berdua doang main ini kayaknya nggak seru deh. Gimana kalau kita ajak sahabat Cayo buat main sama kita di sini? Wah, boleh Kavya. Boleh kan? Ayo. Ayo, siapa yang mau ke depan sama Kavya dan Kak Zani? Nah, sahabat, sekarang Kavya sudah bersama dengan Haifa dan Farel. Halo, Yeay, halo. Wah. Oke, Farel, sekarang kamu pegang botolnya, diangkat, diletakkan di atas bolanya, dan Kazani akan tuangkan airnya, oke? Oke. Siap ya? Hitung mundur dari 3, 2, 1, silakan. Kak Zani, tapi Kavya bingung deh kenapa dia bisa ngikutin sih Kak? Nah, kenapa bolanya bisa bergerak mengikuti aliran air? Hal ini karena terdapat aliran yang lebih besar di area bawah bola
sehingga aliran di bagian atasnya jadi lebih ringan. Dan ketika kita alirkan air, bolanya akan mengikuti arah airnya. Dan teori ini disebut dengan teori Bernoulli, Kavia. Oh gitu namanya teori Bernoulli. Wah, Kak Zani, teman-teman, gimana kalau kita mainin ini bareng-bareng? Wah, boleh Kavia. Boleh, let's go. Kavia mau lihat sahabat-sahabat yang ada di sebelah sini. Oke, kalau gitu kita let's go. Ayo, sini. Kira-kira kenapa di sini tiba-tiba ada meja yang disusun kayak gini ya? Sepertinya kita akan mengajak sahabat Cayo yang ada di sini untuk lomba mengendalikan bolanya dengan air, Kavia. Itu menarik tuh. Wah, siapa yang mau ikutan lomba di depan? Ayo. Oke sahabat, kita langsung aja hitung ya dari 3, 2, 1, mulai. Kira-kira siapa yang jadi pemenangnya? Arahin, pegang pakai tangan gak apa-apa. Dibenerin, oke. Arahin ke depan, arahin. Dikit lagi. Wah, oke, kamu selesai duluan. Oke. Nah, sahabat, gimana? Seru banget ya rangkaian Cayo hari ini. Kita sudah mendengarkan dongeng, terus kita main games yang seru banget dan eksperimen kayak gini. Ini berhasil dan keren banget. Wah, makanya sahabat, buat sekolah kamu nih yang pengen juga didatengin nih sama tim Cayo kayak gini, jangan lupa untuk daftarin sekolahnya ya di link yang ada di bawah sini. Dan kalau gitu Kavia dan sahabat-sahabat Cayo di sini mohon maaf, kita harus pamit undur diri. Sampai ketemu di episode Cayo berikutnya. Jangan lupa tonton terus Cayo, cerita anak Indonesia. Ya. Teman dan bersenang-senang. La 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 la. Pandanglah awan di atas bintang-bintang di sana. Semua bidadari turut bernyanyi riang. Inikah kau pergi ke sana, terbang bersamaku.